tanggal 13 Januari 2022, Polda Jawa Timur, CHIU, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim, menerbitkan DPO, Daftar Pencarian Orang, atas nama Muhammad Subki Azal Sani, atau lebih dikenal dengan Mas Beki. Artinya, saya tidak menyebarkan hoax. Apa yang saya katakan benar adanya. Nah, para pengecam saya rasakno kowe. Saiki sing bener sopo? Saya atau kalian? Kalian para fans club dari Beki, yang melindungi Beki, yang menyerang membabi buta Kanal Anak Bangsa maupun Rudi S. Kampri serta Susi Indraswari dan Ana Abdillah, ini orang-orang bayaran semua. Orang bayaran yang cekak akalnya sangat sempit sehingga bisa diplokoto sama Mas Beki. Mengganggu, ya terserah sama bapak-bapak. Ya. Kami tidak akan mengganggu, Pak. Maka saya nggak mengasuh. Ya. Saya nggak akan mengganggu, Pak. Saya tidak akan mengganggu. Enggak. Pak Wani. Ya Jabar, ya Kohar, ya Jabar, ya Kohar, ya Jabar, ya Kohar, ya Jabar, ya Kohar, ya Jabar. Pak, mohon maaf nih. Mohon maaf nih, Pak. Ya, mohon maaf nih. Ya, oke, siap, mohon izin. Kami tidak akan mengganggu ketentraman bapak-bapak. Mohon maaf. Oh, iya. Ya. Kami melaksanakan tugas, Bapak. Kami dari Polda ada perintah, ya Pak. Kami hanya menyampaikan ada surat panggilan buat Mas Beki. Itu aja. Kalau memang belum ada, kalau memang nggak ada nggak apa-apa. Itu aja. Jadi gini. Ya Bapak. Kami tidak akan mengganggu ketentuan Bapak. Ya. Mari Ya, kita Pak. bicara. Ya. Kami sebagai pengaman utama Ya. tidak menerima. Ya, oke. Itu aja Pak, ya. Siap. Ya, boleh foto, boleh kamera. Ya, Pak. Oke. Ya. Mohon Ya. izin semuanya dengan hormat dan Ya, ya. Makasih Pak, nggak kami nggak akan mengganggu ketentuan Bapak. Ya, makanya. Makasih Pak. Ya. Assalamualaikum, Pak. Ya, Pak. Ya Jabar, ya Kohar, 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 ya Jabar, ya Kohar. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi akhir pekan. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu saya membuat opini dengan mewawancarai dua perempuan hebat pegiat sosial dari Jombang terkait dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dari Kiai besar pemilik pondok pesantren Sidikiyah di Ploso Jombang. Rupanya video Kanal Anak Bangsa ini menuai beragam respon. Banyak juga respon positif yang kami terima atas keberanian Kanal Anak Bangsa serta keberanian dua perempuan hebat yang bernama Susi Indraswari dan Ana Abdillah, dua orang pegiat sosial di Jombang yang mendampingi para korban kekerasan seksual ini. Tapi banyak juga yang menghujat saya dan dua orang perempuan ini. Kalau saya sudah kebal dihujat, katanya saya menyebarkan hoax, katanya saya PKI, memecah belah, menyerang pondok pesantren, katanya saya dibayar oleh kelompok tertentu untuk menyudutkan pondok pesantren, macam-macam tuduhannya, sangat kejam dan mohon maaf karena ini tidak level, ya tidak saya tanggapi. Saya hanya menerima laporan dari staf saya bahwa ada cacian-cacian, tapi bagi saya tidak ngaruh. Karena saya meyakini apa yang saya katakan, apa yang saya opinikan itu benar adanya. Dan saya percaya
apa yang disampaikan oleh dua perempuan hebat yang bernama Susi Indraswari dari Aliansi Santriwati Jombang dan Ana Abdillah dari Women Crisis Center Jombang itu benar adanya. Dan keyakinan saya terbukti. Beberapa hari setelah saya membuat opini, Polda Jawa Timur segera bertindak tegas untuk segera menangkap pelaku. Tapi yang terjadi dalam video tadi terlihat banyak orang santri-santri atau orang suruhan dari pelaku. Pelaku ini bernama Muhammad Subki Azal Sani atau Gus Beki atau Mas Beki. Kebetulan si Mas Beki ini adalah anak kiai besar. Sekali lagi saya tidak menyinggung atau mengulik-ulik pondok pesantrennya atau sang kiai ayahanda dari Mas Beki. Tapi saya mengecam keras penjahat kelamin yang bernama Muhammad Subki Asal Sani atau Mas Beki. Nah, konon katanya Mas Beki ini mempunyai usaha banyak di Jombang dan sekitarnya. Ada jualan rokok sehat, tentrem namanya kalau nggak salah. Itu luar biasa viral kemana-mana, banyak pembelinya. Juga mempunyai usaha hotel, usaha yang lain-lain. Jadi dia dikelilingi oleh fans club dari Beki ini sehingga Polda Jawa Timur kesulitan untuk menangkap Mas Beki yang sudah dijadikan tersangka karena ini sudah masuk kepada P21 level 2, artinya Polda Jawa Timur berkewajiban menyerahkan tersangka kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ini ceritanya. Nah, tanggal 13 Januari 2022, Polda Jawa Timur CHU, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim, menerbitkan DPO, Daftar Pencarian Orang, atas nama Muhammad Subki Azal Sani atau lebih dikenal dengan Mas Beki. Artinya saya tidak menyebarkan hoax, apa yang saya katakan benar adanya. Nah, para pengecam saya rasakno kowe. Saiki sing bener sopo? Saya atau kalian? Kalian para fans club dari Beki yang melindungi Beki, yang menyerang membabi buta Kanal Anak Bangsa maupun Rudi Eskampri serta Susi Indraswari dan Ana Abdillah, ini orang-orang bayaran semua. Orang bayaran yang cekak akalnya sangat sempit sehingga bisa diplokoto sama Mas Beki. Akal sehatnya nggak jalan. Bayangkan, sudah jelas-jelas ada 5 korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Mas Beki sejak tahun 2017 lalu. Nggak percaya juga, seolah-olah si Beki ini adalah malaikat pelindung, guardian angel, sehingga tidak bisa disentuh. Seolah-olah Beki ini adalah orang yang suci, tidak punya salah pret. Rasakno kowe sekarang. Saya puas. Penerbitan DPO dari Polda Jatim itu menunjukkan bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Kanal Anak Bangsa tidak pernah menyebarkan hoax. Itu kunci dari Kanal Anak Bangsa. Kanal Anak Bangsa hanya menyiarkan fakta dan realita. Sekejam apapun itu fakta, sepahit apapun itu kebenaran, akan kami suarakan untuk menjaga Indonesia. Apalagi kami juga mendapat dukungan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bahkan Ibu Menteri sendiri memberikan apresiasi kepada Kanal Anak Bangsa dan memberikan dorongan semangat kepada Susi Indraswari dan Ana Abdillah serta kawan-kawan pegiat perempuan yang mendampingi korban di Jombang. Sahabat Indonesia, penerbitan DPO oleh Polda Jawa Timur menunjukkan kelihayan Mas Beki ini untuk bersembunyi. Tapi saya percaya 100% dengan aparat kepolisian Jawa Timur, di lubang semut sekalipun
Becky tidak akan bersembunyi. Dia pasti ditangkap. Konon katanya dia menyebarkan uang kemana-mana untuk membayar beberapa orang, tapi akan takluk pada hukum dan kebenaran. Ini keyakinan saya. Becky ini luar biasa. Beberapa hari yang lalu di media sosialnya dia memaki-maki penyidik Polda Jawa Timur dengan kata-kata yang sangat-sangat kasar. Dari makian saja itu sudah ada pasal tersendiri dalam penghinaan aparat negara seharusnya. Jadi kepada para pendukungnya Becky, kalian harus tahu diri. Kami tidak menyerang pesantren, kami tidak menyerang kehormatan dari pemimpin pesantren, kami tidak menyerang kehormatan kiai. Yang kami serang adalah pelaku kekerasan seksual atau penjahat kelamin yang bernama Muhammad Subki asal Sani atau Mas Becky. Dia wakil rektor di Pondok Pesantren Sidikiyah, Ploso Jombang. Jadi bukan pondok pesantrennya yang kami serang. Yang kami serang itu adalah perilaku jahat dari yang bersangkutan. Saya bukan anti-Islam karena saya orang Islam. Saya tidak ingin memecah belah umat Islam juga. Justru dengan ditangkapnya Mas Becky seperti juga dengan Heri Wirawan dan orang-orang pelaku kejahatan seksual, ini akan memurnikan ajaran Islam. Islam harus dibersihkan dari kadal-kadal burik seperti Heri Wirawan, Mas Becky dan lain-lain. Karena Islam terlalu mulia untuk dikotori oleh orang-orang seperti mereka. Mereka sering menggunakan ayat-ayat dalam agama Islam untuk memperdaya korbannya. Ini bagi saya kejahatan yang luar biasa. Ini penistaan agama yang sesungguhnya menurut saya. Agama Islam yang begitu mulia dikotori, dicemari oleh ulah orang-orang bejat seperti Mas Becky, seperti Heri Wirawan dan pelaku-pelaku kejahatan seksual yang lain. Jadi sahabat Indonesia, dalam opini ini saya memberikan apresiasi kepada Polda Jawa Timur. Jangan patah semangat Pak, tangkap ke lubang semut sekalipun. Jangan sampai ini menjadi presiden buruk, pelaku kejahatan seksual menjadi pengecut, sembunyi di balik ketiak bapaknya. Jangan sampai terjadi. Hukum harus ditegakkan. Ini dorongan saya untuk Polda Jawa Timur. Dan saya juga memberikan dorongan semangat kepada para pegiat sosial, aktivis perempuan di Jombang. Jangan patah semangat. Jangan takut dengan ancaman atau intimidasi. Karena apa? Karena Tuhan tidak tidur. Gusti Allah mboten sare. Kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita menegakkan kebenaran. Kita sedang melakukan namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang saya yakini sehingga saya berani mengkritisi orang-orang bejat seperti Becky, Heri Wirawan dan kawan-kawan. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya di akhir pekan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan, tapi inilah kegeraman saya kepada para penjahat kelamin yang merusak tunas muda bangsa. Kekerasan seksual kepada perempuan dan santriwati harus dihentikan sekarang juga. Tidak ada toleransi. Kementerian Agama harus bertindak, memberikan langkah konkret dan melakukan audit kepada seluruh pondok pesantren agar kejadian yang memalukan ini tidak terjadi lagi dan lagi. Itu concern saya. Baik sahabat Indonesia, doa saya untuk Anda sekeluarga di akhir pekan ini. Salam hormat saya kepada Anda dan seluruh keluarga besar Anda. Saya mengingatkan untuk selalu taat protokol kesehatan. Salah satunya dengan tetap menggunakan masker untuk melindungi kita.
Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi Eskamo.